Puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Sebentar kami akan memulakan ibadahnya Tuhan. Berkatilah ibadahnya Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan siap memberkati kami. Kami mulaikan ibadah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Bebas
kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lagu pujian, kemanakah kami mencari. Kemanakah kami berseri?
sungguh kami memerlukan keajaiban tangan-Mu Tuhan. Kami memerlukan sentuhan tangan Allah yang penuh dengan kuasa itu dalam setiap kehidupan kami. Keajaiban-Mu Tuhan kami perlukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah untuk kami pada saat sore hari ini, kuatkan, teguhkan kami Tuhan, karena kebenaran firman-Mu itulah yang akan menguatkan kami, mengurapi kami semua Tuhan, hamba-Mu baik seluruh jemaat Tuhan, kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Ya, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, kita memerlukan sentuhan tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban itu dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, pada saat sore hari ini saya ingin mengajak untuk kita semua belajar dari sebuah kitab, ya, yaitu kitab Ester. Kitab Ester ini adalah salah satu kitab di antara dua kitab, ya, yang tokoh judulnya itu diambil dari tokoh wanita. Yang pertama itu adalah Ruth, ya. Ruth itu adalah perempuan Moab yang akhirnya percaya kepada Tuhan, dan yang kedua itu adalah Esther, ya, dari seorang yang tidak ada apa-apanya, dari seorang buangan tetapi menjadi seorang ratu. Nah, kalau di dalam dunia, ya, kita sering melihat, menyaksikan sebuah kisah yaitu tentang Cinderella, ya, mulai dari anak-anak, mungkin orang dewasa pun suka dengan cerita ini karena tidak lekang habis oleh zaman, ya. Maka kita juga dapat melihat bahwa kisah Cinderella ini terjadi dalam kehidupan Esther, ya. Dari seorang yang saya katakan tidak ada apa-apanya, seorang yatim piatu, seorang buangan, tetapi dia terpilih menjadi Ratu Persia. Luar biasa, ya. Dari seorang yang compang-camping mungkin seperti dalam film Cinderella, ya, tetapi diangkat menjadi ratu. Nah, kita melihat juga kitab Ester ini adalah sebuah kitab yang ditulis pada tahun 482 sampai 473 sebelum Masehi. Kitab Ester terdiri dari 10 pasal, ya, dan kitab ini sebetulnya menceritakan tentang umat pilihan Allah, yaitu bangsa Yahudi yang belum kembali atau yang tidak kembali ke Yerusalem. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Esra dan kitab Nehemia, maka di situ kita mendapatkan bagaimana umat-umat Yahudi, ya, sebagian daripada mereka itu pulang ke Yerusalem, ya, di bawah pimpinan Esra dan Nehemia. Kalau di bawah pimpinan Esra mereka membangun kembali bait Allah, di bawah pimpinan Nehemia mereka kembali membangun tembok Allah yang telah diruntuhkan. Nah, tetapi dalam kitab Ester ini adalah sebagian besar daripada umat-umat Yahudi yang tidak kembali, tapi mereka masih ada di kerajaan Persia pada waktu itu. Ya, jadi masing-masing punya misi, punya tugas dari Allah, baik yang kembali maupun mereka juga yang masih tinggal di dalam pembuangan. Nah, yang paling menarik dalam kitab Ester yang terdiri dari 10 pasal, Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10, maka kita tidak akan menemukan nama Tuhan di situ. Ya, kita tidak akan melihat nama Tuhan tercatat di situ. Sepertinya, ya, Allah tidak terlibat di dalam kitab Ester ini. Allah tidak ada campur tangan dalam kehidupan umatnya yang ada pada waktu itu. Tetapi justru dalam kitab Ester yang kita lihat tidak ada nama Allah tercatat, sepertinya Allah tidak terlibat. Tapi justru dalam kitab ini saya mau katakan ada providensia Allah yang luar biasa nyata di dalam kitab Ester, dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan umat Allah yang masih tinggal pada waktu itu. Providensia Allah, ya, providensia, ya, itu berasal dari bahasa Latin, ya, providentia, ya, yang mempunyai arti, kalau pro itu artinya sebelum, videntia itu video, jadi artinya itu melihat. Jadi providensia itu artinya melihat sebelum waktunya, ya, melihat sebelum waktunya. Dan ini adalah tindakan Allah yang maha kuasa, tindakan Allah yang maha kuasa yang dapat melihat peristiwa-peristiwa kehidupan, ya,
diberkati, kalau manusia tidak dapat melihat keadaan kita untuk hari depan kita, tetapi Allah kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia mengerti, dia tahu sampai ke depan jalan kehidupan kita. Ya, bahkan sampai kita mengakhiri hidup kita, dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itulah providensia Allah. Ada begitu banyak orang yang ingin tahu tentang masa depan. Ya, mereka pergi kepada tukang ramal, tukang peramal lah, ya, ahli-ahli nujum untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan mereka. Dan apa yang terjadi? Memang manusia tidak ada yang dapat. Ya, mau pakai siapapun tidak mungkin ada orang yang dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tapi luar biasa, kita tidak akan pernah salah ketika kita mempercayai Allah kita. Karena dia adalah Allah yang dapat melihat jauh ke depan. Dia dapat melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah kita yang maha kuasa. Nah, di dalam kitab Ester ini kita dapat melihat bagaimana Allah yang dapat melihat jauh ke depan. Allah yang merencanakan yang terbaik bagi umat-umat pilihannya yang pada waktu itu masih tinggal di Persia. Kemudian providensia itu juga berbicara tentang pemeliharaan Allah. Ya, pemeliharaan Allah yang luar biasa. Memang seperti yang saya katakan, di dalam kitab Ester kita tidak menemukan bagaimana Tuhan itu terlibat secara nyata. Tetapi sebetulnya sekalipun tidak nyata, tidak tercatat nama Tuhan, tetapi pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam kitab Ester. Ya, kalau kita membaca dalam setiap pasal, dalam setiap peristiwa, dalam setiap lembaran-lembaran kitab Ester, maka kita melihat ada pemeliharaan Allah yang luar biasa, ada campur tangan Allah yang luar biasa, ada tangan Allah yang luar biasa yang terlibat di dalam kehidupan orang-orang percaya, umat pilihan Allah yang pada waktu itu masih ada di Media Persia. Nah, puji Tuhan, pada saat ini mari kita melihat lebih jauh. Sekali lagi ya, sekalipun nampaknya Allah tidak terlibat, tetapi sebetulnya dia sangat-sangat terlibat. Dia memelihara umatnya. Ya, itulah Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam kitab Ester ini, maka kita akan menemukan ada 5 tokoh yang penting yang tercatat di dalam kitab Ester. Yang pertama adalah Raja Ahasiweros, ya, dia adalah raja Media Persia yang mengalahkan pada waktu itu kerajaan Babilonia. Dan dia adalah seorang raja yang besar yang memimpin 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Itu yang pertama. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah Ratu Wasti. Dia merupakan istri daripada Raja Ahasiweros, ya, seorang wanita yang berkemauan keras, seorang wanita mandiri, dan seorang yang berani, ya. Saking beraninya dia berani untuk menolak keinginan daripada raja pada waktu itu yang menyuruh dia datang, ya, supaya dapat diperlihatkan kepada orang-orang banyak, tetapi dia tolak. Tapi karena itu juga dia menuai konflik, ya. Kemudian yang ketiga, maka kita akan menemui seorang yang bernama Haman. Haman ini adalah seorang pegawai raja, tetapi dia adalah seorang yang licik, ya, seorang yang gila hormat. Karena Mordekai tidak hormat kepada dia, maka dia benci, dia dendam kepada Mordekai sampai dia mau memusnahkan, ya, bangsa Yahudi, bangsanya Mordekai, ya. Dan juga dia adalah seorang yang sombong dan selalu membuat rencana yang jahat untuk menjatuhkan, bahkan memusnahkan orang lain. Tetapi pada akhirnya kita melihat dia sendiri, ya, dia sendiri yang menuai kejahatan yang telah dia rencanakan. Kemudian yang keempat, maka kita akan menemukan tokoh lain yaitu Mordekai. Mordekai ini adalah seorang Yahudi, ya, dia adalah seorang buangan, ya, seorang Yahudi, dan dia adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia mempunyai iman yang kuat. Buktinya adalah ketika pada waktu itu bangsa Yahudi dalam keadaan yang sangat-sangat genting karena akan dimusnahkan, tetapi Mordekai tetap yakin bahwa Allah dapat menolong situasi pada waktu itu. Sekalipun mungkin situasi pada waktu itu tidak mungkin lagi akan dapat bangsa ini akan dapat lolos daripada maut, tetapi karena keyakinannya yang begitu kuat, imannya yang begitu kuat kepada Allah, ya, dan terjadilah
bangsa ini tidak dimusnahkan. Kemudian tokoh yang lain yang kelima itu adalah Esther, yang tadi sama-sama kita bahas ya. Nama Esther ini sebetulnya adalah nama Persia. Ya, Esther itu mempunyai arti bintang ya. Jadi dia itu bintang, bercahaya seperti bintang. Nah, kalau dalam bahasa Yahudinya nama Esther ini bernama Hadassah. Ya, seperti yang saya katakan bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yaitu Mordekai. Ya, tetapi yang luar biasa dari yang dimiliki oleh Esther ini adalah seorang wanita yang punya hati yang mau diajar. Ya, dia adalah seorang wanita yang hatinya itu mau diajar. Artinya ketika diberitahukan apa yang terbaik, dia itu seorang yang taat nurut ya. Kemudian juga dia adalah seorang yang tidak egois. Dan dia mempunyai karakter yang sangat baik karena dimanapun dia berada, dia selalu disenangi, dia selalu disukai. Ya, jadi kemanapun dia pergi orang itu suka dengan kehadiran Esther. Kemudian dia adalah seorang yang tidak lupa diri. Ya, kalau kita membaca nanti dalam kitab Esther, ketika dia diangkat menjadi ratu dan dia sudah menikmati segala yang baik ya, tetapi dia tidak pernah lupa diri. Dia tidak pernah lupa kepada Mordekai, dia tidak pernah lupa kepada bangsanya. Ya, itu adalah Esther. Dan tokoh yang tidak kalah pentingnya, tokoh utama dari kitab Esther ini adalah Tuhan. Ya, dia adalah sang sutradara agung. Dia adalah penulis skenario yang agung, yang kita katakan sekalipun di dalam pasal-pasal tidak tercatat nama Tuhan, tetapi kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu, bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa itu, bagaimana campur tangan Allah yang luar biasa itu nyata di dalam kitab Esther. Nanti Bapak Ibu baca mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10, kita akan kagum. Kita akan kagum dengan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kita akan kagum dengan campur tangan Allah yang sepertinya tidak kelihatan, yang seolah-olah Allah tidak terlibat. Tetapi yang saya mau katakan, dari pasal pertama sampai pasal yang ke-10, dalam setiap peristiwa, dalam setiap adegan dalam kitab Esther, dia adalah Allah yang sangat terlibat di dalamnya. Nah, pada saat sore hari ini saya ingin mengajak kita juga untuk melihat apa yang dapat kita pelajari daripada kitab Esther ini. Ya, apa yang kita dapat pelajari, kebenaran apa yang dapat kita petik dari kitab Esther ini. Maka yang pertama yang dapat kita pelajari dari kitab Esther ini, yang saya katakan bahwa kita dapat melihat providensia Allah yang luar biasa, kita dapat melihat campur tangan Allah yang luar biasa. Yang pertama, kebenaran yang dapat kita pelajari adalah tidak ada peristiwa yang terjadi, saya kasih tanda petik, kebetulan dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Sekali lagi, tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan ya dalam setiap kehidupan orang percaya. Seringkali kita suka ngomongnya begini, pas ya, kebetulan ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, orang-orang percaya yang diberkati, jemaat Tuhan yang diberkati, sekali lagi, tidak ada peristiwa yang kebetulan terjadi dalam setiap orang percaya. Mengapa? Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Ya, ayatnya yang ke-23. Mazmur, sebuah nyanyian yang terkenal yang kita suka nyanyikan, ya, dikatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi jelas sekali tidak ada yang namanya terjadi kebetulan dalam kehidupan kita. Ya, Allah menetapkan setiap langkah-langkah kita. Sekali lagi, yang Allah tetapkan tentulah adalah yang terbaik. Ya, selama kita ada di dalam ketetapan Allah, selama kita ada di dalam jalannya Allah, maka kita dapat melihat bagaimana ketetapan-ketetapan Allah itu dalam kehidupan kita. Di dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan Tuhan membimbing, ya. Tuhan membimbing setiap langkah-langkah kita, seperti Tuhan menuntun. Bahkan kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, King James versi dikatakan order. Jadi setiap langkah-langkah orang percaya itu sudah diorder
Ya, bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan juga Tuhan memberikan keberhasilan. Jadi sekali lagi bagi umat Tuhan, bagi orang percaya yang hidup di dalam ketetapan Allah, yang hidup di dalam tuntunan Allah, maka dia dapat melihat bahwa setiap kehidupannya, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya itu tidak pernah terjadi secara kebetulan, tetapi semuanya sudah ditetapkan Allah. Dan ketetapan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab Ester, ya, kita melihat bagaimana pasal yang pertama ketika Ratu Wasti dibuang karena dia menolak keinginan raja, itu tidak terjadi dengan kebetulan, tetapi ada tangan Allah di situ, ya, sehingga Ratu Wasti dibuang. Pasal 2 kita melihat Ester terpilih dari sekian banyak wanita yang pada waktu itu dikumpulkan, ya. Tentu saja untuk memilih seorang ratu itu memerlukan banyak sekali tahapan-tahapan, ya. Nah, Ester ini satu di antara sekian banyak wanita yang pada waktu itu dikumpulkan yang akan terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan Ester yang terpilih, sekali lagi itu tidak kebetulan, tetapi itu adalah campur tangan Allah, itu adalah ketetapan Allah. Kemudian kalau di dalam pasal yang ketiga kita melihat, ya, pasal yang kedua juga kita melihat ketika Mordekai sedang duduk-duduk di pintu gerbang, kemudian dia mendengar ada persekongkolan jahat, ya, untuk pada waktu itu melakukan kejahatan untuk raja, dan Mordekai dengar, dan Mordekai menceritakan kembali kepada raja, dan namanya tercatat di dalam sejarah kitab raja. Itu tidak kebetulan, tidak kebetulan. Oh, lagi iseng Mordekai duduk, tidak. Tetapi itu dalam ketetapan Allah, itu di dalam pimpinan Allah, Tuhan yang sudah menetapkannya. Kemudian pasal yang ketiga, ketika Haman mulai merencanakan yang jahat kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang akan dimusnahkan karena dia tidak senang, di situ juga ada Allah yang mengetahui, ya. Jadi Allah itu selalu ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Di dalam pasal yang ke-6 kita melihat ketika raja tidak dapat tidur, ya, raja ini gelisah tidak dapat tidur, sehingga di dalam kegelisahannya dia tidak dapat tidur, maka dia menyuruh untuk membaca kitab sejarah. Dan ketika dibaca maka ditemukanlah nama Mordekai yang pernah menolong raja pada waktu itu. Itu juga tidak kebetulan, Bapak Ibu, tetapi itu semua di dalam rencananya Allah, di dalam pimpinannya Allah, ya. Itulah yang luar biasa. Sekalipun nama Allah tidak tercatat, sepertinya dia jauh dari kita, tapi sebetulnya dalam setiap peristiwa hidup kita dia selalu terlibat, dia selalu nyata. Kemudian kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-7, Haman harus menuai kejahatannya, itu juga campur tangan Allah. Sampai pasal yang ke-10, kemenangan daripada orang-orang Yahudi yang tadinya mereka akan dibunuh, tetapi mereka meraih kemenangan itu karena campur tangan Allah. Sekali lagi, tidak ada yang namanya kebetulan, ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab juga, Bapak Ibu mungkin ingat cerita tentang Rut yang saya singgung tadi yang pertama. Ya, Rut ini tidak pernah berpikir, tidak pernah terpikir bahwa dia akan menjadi seorang nyonya besar, nyonya daripada Boas yang memiliki tanah yang begitu banyak. Tadinya Rut ini adalah seorang wanita kafir yang menikah dengan anaknya daripada Naomi, kemudian suaminya meninggal. Tetapi karena keteguhan hatinya, maka dia mengikuti Naomi, dan dia juga mengikuti Allahnya Naomi. Dia kembali bersama Naomi ke Bethlehem pada waktu itu. Ya, Rut punya ketetapan yang kuat. Dia tidak pernah terpikir, tetapi kita melihat bagaimana tangan Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan Rut. Ya, ketika dia bekerja dengan giat, ya, dia rasanya sebetulnya tidak ada harapan kalau dia mengikuti Naomi. Selain Naomi tidak punya apa-apa lagi, ya, Naomi juga seorang janda. Tapi karena Rut punya komitmen untuk tetap setia kepada Allahnya Naomi dan kepada Naomi, maka dia bekerja. Ketika dia bekerja di ladangnya Boas, pekerjaannya itu hanya memungut jelai, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang memperhatikan dia. Yang penting dia bekerja. Ya, dia melakukan apa yang menjadi tugas dia.
Tetapi kita melihat ya bagaimana Allah campur tangan dalam kehidupan Ruth. Ruth bertemu dengan Boas, ya akhirnya Ruth menjadi seorang yang terhormat, menjadi nyonyanya Boas dari seorang yang tidak punya harapan apa-apa. Sekali lagi, Bapak Ibu yang diberkati, jemaat Tuhan yang diberkati, setiap peristiwa dalam kehidupanmu, yakinlah bahwa di situ ada Allah yang selalu terlibat. Sekalipun mungkin engkau berpikir Tuhan itu jauh sepertinya, tidak. Dia ada untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Dia menetapkan setiap langkah kita. Dia membimbing setiap langkah kita. Dia memberkati setiap langkah kita. Yang penting kita harus hidup di dalam ketetapan dan kebenaran Allah. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari daripada kitab Ester ini adalah Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan dapat memakai apa saja. Tuhan dapat memakai situasi yang bagaimanapun untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat memakai musuh kita, mungkin Tuhan dapat memakai orang yang tidak kita kenal untuk menggenapi tujuannya, untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang besar, yang tidak terbatas, Allah yang maha kuasa. Dia mengendalikan segala-galanya. Dia dapat memakai cara apapun, dia dapat memakai siapapun, dia dapat memakai situasi yang bagaimanapun untuk dapat menggenapi rencananya yang mulia dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ya satu contoh di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-36. Coba kita membaca kisah ini ya dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-36. Maka di situ kita akan menemukan ya bagaimana seorang raja yang tidak mengenal Tuhan tetapi dipakai oleh Tuhan. Ya, 2 Tawarikh pasalnya yang ke-36 ini juga sama di dalam Esra pasal yang pertama ayat yang pertama. Tapi kita membaca dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayatnya yang ke-22. Ya, dikatakan demikian, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Ya, ini seorang raja yang tidak kenal Tuhan, seorang raja kafir, tetapi Tuhan gerakkan hatinya. Artinya apa? Tuhan memakai siapa saja. Bahkan orang yang tidak percaya pun Tuhan dapat pakai untuk menggenapkan rencananya. Tuhan pakai raja ini untuk menyuruh bangsa Israel kembali pulang dan membangun bait Allah. Lucu ya sepertinya. Ya, orang yang tidak kenal Tuhan tetapi disuruh Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita. Ya, itulah Allah kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Percaya saja. Ya, dalam segala situasi Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberkati dan menolong kita. Ya, seperti Tuhan memakai Raja Kores ini. Kemudian ya ada banyak contoh di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga dari kebenaran yang dapat kita belajar dari kitab Ester ini adalah Tuhan dapat mengubah keadaan. Seperti membalikkan telapak tangan nih ya. Kalau kita membalik telapak tangan nih ya, seringkali kalau kita sedang menghadapi kesusahan dan orang berkata, oh sabar ya, sering kita ngomong, kamu mah enak aja ngomong. Tidak semudah yang kamu pikirkan seperti membalik telapak tangan. Itu bagi kita, memang kita punya keterbatasan. Tetapi bagi Allah kita yang maha kuasa, omnipoten, Allah yang maha kuasa itu, maka tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Dia dapat mengubah keadaan dalam sekejap. Seperti kita mengedipkan mata kita, keadaan bisa berubah. Ya, seperti kita membalikkan telapak tangan, Allah sanggup melakukan itu. Buktinya di dalam kitab Ester, kalau kita membaca, kita kembali coba di dalam kitab Ester pasalnya yang ke-9.
Ya, ini luar biasa bagaimana pemeliharaan Allah dan bagaimana Allah yang berkuasa itu di dalam Ester 9 ayatnya yang ke-20 saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang di dekat, baik yang di jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan hari yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Wow, ya. Hari yang tadinya ditetapkan mereka akan mati, ya, tetapi hari itu juga mereka mendapatkan kelepasan. Duka cita berubah menjadi sukacita. Duka cita berubah menjadi sukacita. Kemudian perkabungan berubah menjadi hari yang penuh kegembiraan, sehingga Mordekai katakan hari itu harus diperingati, harus dirayakan. Mengingat apa? Bagaimana Allah yang dapat mengubah keadaan mereka. Hari-hari ini apa yang kita hadapi? Ya, jangan putus asa dan jangan menyerah. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang dapat mengubah setiap keadaan kita. Dia ada dalam setiap peristiwa kita dan dia dapat mengubah keadaan kita. Yakini, percayai, dia adalah Allah yang dapat mengubah keadaan kita. Kalau kita membaca juga bagaimana ketika pasukan Yosafat, kalau kita membaca dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20, ya, kita situ cukup panjang ayat-ayatnya. Kalau kita melihat di situ pada waktu itu Yosafat sangat ketakutan, karena pada waktu itu ada 3 kerajaan besar yang bergabung untuk melawan Yosafat, yaitu ada Moab, ada Ammon, dan ada pasukan Meuniim. Sehingga Yosafat katakan, Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang begitu besar. Kami tidak punya kekuatan, tetapi kami percaya kepadamu, maka kami tertuju kepadamu. Pada waktu itu, ya, keadaan Yosafat mereka sangat ketakutan. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20. Tetapi yang luar biasa, Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita melihat di dalam Alkitab, mari kita membaca, ya, hanya beberapa ayat di dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20 ini. Ya, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ayat yang ke-6, itu pengakuan dari Yosafat, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan, bangsa, kuasa, dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau? Ini adalah pengakuan Yosafat, imannya. Dia katakan, Tuhan, tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, dia mengulang kembali, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mungkin hari-hari ini kita seperti Yosafat, ada begitu banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Sepertinya sebuah laskar yang besar, kita tidak punya kekuatan untuk melawannya, kita tidak sanggup bertahan. Tetapi mari seperti Yosafat katakan, mata kami tertuju kepadamu Tuhan, mata kami tertuju kepadamu, yang artinya kami percaya kepadamu, Engkau sanggup untuk mengubah keadaan kami. Dan memang itu terbukti kalau kita membaca di ayat-ayat seterusnya, ya, bagaimana di dalam ayatnya yang ke-20 kita melihat bagaimana selanjutnya Allah yang melakukan penghadangan kepada laskar itu. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang kita lompat saja, mulai di dalam ayatnya yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda,
sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh membunuh. Wow, ya, inilah keadaan berubah. Tadinya mereka bersepakat 3 tadi, tapi sekarang mereka saling membunuh. Karena apa? Karena Tuhan mengubah keadaan. Tuhan pun sanggup mengubah keadaan saya dan Bapak Ibu. Pastikan mata kita tetap tertuju kepada Dia. Pastikan iman kita tetap tertuju kepada Dia. Dia adalah Allah yang dapat mengubah keadaan kita. Seberat apapun keadaanmu, sesulit apapun keadaanmu Bapak Ibu, mari percayai Dia adalah Allah yang sanggup mengubah keadaan kita. Tidak ada yang tidak dapat Dia lakukan. Dia luar biasa. Amin. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan pada saat sore hari ini, tapi kebenarannya adalah, ya, sekalipun nama Tuhan tidak tercatat, tetapi Tuhan ada. Tuhan melihat. Tuhan campur tangan. Tuhan memelihara. Ya, seperti Tuhan memelihara umat Yahudi, begitu juga Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita merasa Tuhan terlalu jauh, tapi mari melalui kebenaran firman Tuhan ini yakinkan bahwa Dia tidak jauh. Dia ada dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Tuhan ada dan Tuhan melihat setiap pergumulan yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Amen. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Amen. Di saat berdoa
bahkan mungkin ada banyak kali kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah begitu jauh dari kita. Seolah-olah Dia membiarkan kita, seolah-olah tidak terlibat dalam kehidupan kita. Tetapi saya ingin katakan, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Dalam keadaan yang tersulit sekalipun, bahkan ketika tidak ada angin seolah-olah yang bertiup, Allah tetap bekerja. Allah tetap campur tangan. Allah tetap mengendalikan segala sesuatunya. Allah merancang segala sesuatu, dan rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketetapan-ketetapan Tuhan pasti akan kita alami dan akan kita nikmati, terjadi dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak saudaraku percaya pada saat ini bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan melihat setiap pergumulan yang engkau hadapi. Mari dengan iman kita kembali angkat referennya sambil angkat tangan kanan mengatakan, Tuhan ada dan melihat. Dan mengetahui setiap pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tidak sekedar tahu dan melihat, tetapi lebih daripada itu, Engkau terlibat dalam setiap keadaan kami untuk memberikan kekuatan kepada kami. Engkau hadir untuk memberikan semangat bagi kami. Engkau ada untuk memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, Tuhan. Dan Engkau ada untuk menyembuhkan kami, memberikan semangat baru, memberikan sukacita. Hamba-Mu berdoa pada saat ini, Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah dengan iman kami percaya kami punya Tuhan yang selalu terlibat, mau menolong kami, mengendalikan segala sesuatunya. Bahkan Tuhan, Engkau bisa mengubah keadaan kami. Tidak ada situasi dan keadaan yang tidak bisa Engkau ubah, Tuhan. Semangat yang patah Engkau ubah menjadi kekuatan sukacita, yang lemah Engkau ubah menjadi orang yang bersemangat dan kuat. Bahkan yang sakit Engkau ubah menjadi orang-orang yang sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup membuat jalan bahkan ketika tidak ada jalan sama sekalipun. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu akan tetap kami nikmati sepanjang minggu di dalam semua aktivitas kami. Ketika kami beraktivitas dalam usaha kami, ada Tuhan bersama dengan kami. Ketika kami bekerja, ada Tuhan bersama dengan kami. Bahkan ketika kami ada di rumah pun, Tuhan bersama dengan kami. Semua anak-anak kami, Tuhan juga tolong mereka, Tuhan. Pendidikan mereka, Tuhan tolong. Pertumbuhan mereka, Tuhan tolong. Bahkan dalam mereka mencari pekerjaan, Tuhan Engkau selalu buka jalan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami.
Tuhan terus memberkati kota kami. Kami percaya Kau akan membawa kami dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Kami akan tamatkan persekutuan kami pada saat ini. Dan mari jemaat yang diberkati Tuhan, terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.